Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabar gembira untuk buruh di Kota Semarang. Upah minimum kota akan naik tahun 2024 mendatang. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming menepis potongan video yang memberi kesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menolak bersalaman dengan Kaesang Pangarep. Gibran pastikan Megawati menerima salaman Kaesang. Peduli pada lingkungan dan pengolahan sampah, para pelajar dan warga di Klaten mendaur ulang sampah menjadi aneka busana cantik dan anggun. Kemacetan parah sepanjang 20 km terjadi di jalur Pantura Pati Kamis dini hari. Para sopir bahkan ada yang terjebak selama belasan jam. Kemacetan terjadi karena perbaikan jalan di satu jalur, sehingga kendaraan dari dua arah hanya menggunakan satu sisi badan jalan. Kemacetan panjang mengular sepanjang 20 km di jalur Pantura Pati di Kecamatan Batangan sejak Kamis dini hari. Para sopir bahkan terjebak selama belasan jam. Mereka mengeluhkan biaya operasional membengkak karena jadwal perjalanan menjadi molor. Dari jam berapa Pak ini di sini? Dari 2 malam tadi malam. 2 malam. Sampai ini Pak ya? Iya. Pak ini bawa apa Pak? Kosong sih. Kosong ya? Mau ambil itu. Tujuan kemana? Rembang. Rembang. Pak ini tahu nggak Pak macet karena apa ini? Ya mungkin jalan biasanya. Itu perbaikan jalan. Gimana Pak terkait dengan perbaikan jalan di ini? Aduh lambat sekali. Lambat. Kemacetan disebabkan proyek perbaikan jalan. Ada sedikitnya 4 titik proyek yang sedang dikerjakan. Kendaraan hanya bisa menggunakan satu sisi badan jalan karena sisi lain sedang dalam proses pengerjaan. Kondisi makin parah karena sisi jalan yang sedang digunakan juga ambles akibat hujan lebat. Polisi lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pati melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan berat dialihkan ke jalur alternatif melalui pertigaan Sampang menuju Jakenan, Jaken, Sumber, dan Rembang. Di wilayah Pantura kami, ya, sebenarnya tidak ada kemacetan. Yang ada hanya antrean panjang. Hal ini disebabkan adanya pelambatan arus lalu lintas. Kami sampaikan bahwa di wilayah kami di Pati ini, tepatnya di kilometer 91 dan 93, ikut wilayah Batangan atau tepatnya di Desa Raci, itu ada perbaikan jalan. Kemudian satu lajur dikerjakan, kemudian satu lajur lagi digunakan untuk 2 arah. Kemudian antrean ini terjadi karena bahu jalan yang biasanya digunakan untuk 2 arah karena tadi malam curah hujan cukup tinggi sehingga di bahu jalan itu ada penurunan sehingga sopir ini berhati-hati ketika melintas. Kemacetan membuat para sopir tidak bisa bergerak, termasuk sulit mencari makan. Namun polisi bergerak cepat dengan membagikan nasi bungkus secara gratis. Syukur alhamdulillah gitu ya. Udah nyari warung pagi-pagi kan susah. Harapannya seperti apa Pak? Polisi mendirikan posko pengaturan lalu lintas untuk membantu para sopir yang terjebak. Selain mengalihkan kendaraan berat, kendaraan kecil juga dialihkan ke jalur alternatif agar kemacetan tidak makin parah. Arif Nur melaporkan dari Pati. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menepis video yang diframing seakan-akan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menolak berjabat tangan dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Gibran memastikan narasi video tersebut tidak benar karena yang sebenarnya terjadi adalah Megawati berjabat tangan dengan Kaesang saat pengambilan nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU RI Jakarta. Pasca penetapan nomor urut Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali berkantor seperti biasa sebagai Wali Kota Solo. Gibran secara khusus menyoroti salah satu potongan video yang beredar luas pasca penetapan nomor urut. Potongan video itu menarasikan seakan-akan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menolak bersalaman dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Gibran memastikan narasi video itu salah dan warga diminta untuk tidak percaya. Yang sebenarnya terjadi menurut Gibran, Megawati menerima dengan hangat saat bersalaman dengan Gibran dan Kaesang.
yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tanah. Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Ya, pas dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya, yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke... Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi warga Pedukuhan Jimatan di daerah Kapanewon Lenda, di daerah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Warga menyambut hangat kedatangan Ganjar meski Ganjar tiba tengah malam. Warga duduk lesehan menyampaikan aspirasi. Sejumlah hal dikeluhkan warga seperti pupuk mahal dan juga masalah stunting. Risma penurunan stunting setuju, seharus tepat sasaran. Nggih mungkin diajari ben masakan nggih beraneka warna, ganti-ganti. Niku butuh latihan tok. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Pasar Grogol di Kota Pekalongan. Caimin memantau harga-harga sembako dan berdialog dengan para pedagang dan pembeli. Caimin mengaku daya beli masyarakat makin turun karena harga sembako meski stabil tapi cenderung mulai naik. Alhamdulillah secara umum harga stabil, cuma merangkak naik terus, tetapi penghasilan rata-rata sangat kecil. Nah kita berharap karena daya beli masyarakat mulai menurun, kemudian banyak industri yang tutup sehingga para pekerja berkurang jumlahnya yang belanja ke sini. Dari Pekalongan, Caimin melanjutkan safari ke daerah Batang. Tim Liputan melaporkan. Kucing menjadi hewan peliharaan yang banyak digemari. Nah, bagi Anda pemilik kucing namun tidak sempat melakukan perawatan kucing, Anda bisa mengunjungi jasa perawatan kucing yang ada di Kota Salatiga. Jasa perawatan kucing tersedia dengan harga terjangkau dengan semua jenis kucing yang siap untuk dirawat. Memelihara kucing tak sebatas memberi makan saja. Banyak hal lain seperti merawat kucing yang perlu diperhatikan agar kucing sehat dan ceria. Pemilik kucing kini tidak perlu risau jika tidak sempat merawat kucing karena banyak jasa perawatan rutin kucing dengan harga terjangkau. Dengan biaya kurang dari Rp100.000, sebuah hal perawatan kucing bisa dilakukan. Seperti halnya perawatan kucing di Jalan Soekarno-Hatta, Batas Kota Salatiga. Perawatan mulai dari jasa penintipan, memandikan, potong kuku, membersihkan jamur dan kutu, pemberian vitamin dan suntik vaksin dengan biaya mulai Rp20.000 hingga Rp80.000. Menjaga kesehatan bulu kucing bisa dilakukan dengan rutin memandikannya dengan sampo kucing yang sesuai dengan tipe bulu. Jika kucing dibiarkan kotor, nantinya bisa menyebabkan infeksi dan penyakit pada kucing. Rata-rata pelanggan jasa perawatan kucing yakni para pemilik kucing yang tidak sempat merawat kucingnya dan menggunakan jasa ini dengan harga terjangkau. Mau grooming ini kucing saya dan saya di sini kan udah percaya sama Mas Koko. Groomingnya bersih sekali dan menyenangkan lah pokoknya. Yang pertama itu perawatan tentang kebersihan telinga, kemudian kebersihan badannya itu kalau ada kutu ya cepat-cepat dibersihkan. Yang pertama ada standar tuh yang ibarat aja ya mandi basah, mandi kering lah itu. Mandi kering yang standar banget, terus naik lagi ada di spesial tuh ada sabun khusus buat ngembangin bulu-bulunya. Biasanya paling sering yang masuk yang standar sama yang medikal dan itu. Karena dia dari pelanggan tahu sendiri kalau yang standar dia udah kucing bersih, mau tambah bersih lagi. Kalau medikal dia pasti udah tahu lah keluhan dari pelanggan, dia kucingnya ada bermasalah kucing itu. Bagi Anda pemilik kucing, tidak perlu khawatir kucing kesayangan Anda tidak terawat, karena kini banyak perawatan kucing dengan harga terjangkau. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Sebuah peragaan busana unik ditampilkan di Klaten sebagai kampanye peduli terhadap lingkungan dan pengolahan sampah. Para pelajar dan warga mendaur ulang sampah, bahkan kulit jagung menjadi busana-busana unik. Siapa sangka busana nano unik ini berasal dari kulit jagung. Ya, pakan ternak dikreasi sedemikian rupa sehingga menjadi busana cantik dan ikut dipentaskan pada peragaan busana di hutan kota Gergunu di Kabupaten Klaten. Selain dari kulit jagung, di tangan-tangan pelajar dan warga yang terampil dan kreatif, sampah-sampah kertas dan plastik juga dirancang menjadi busana yang memberi kesan anggun.
Salah seorang peserta mengaku butuh waktu 1 minggu untuk merancang busana dari kulit jagung hingga menjadi baju yang cantik. Ia butuh sedikitnya 3 karung jagung untuk menghasilkan sebuah gaun yang indah. Buat dari kulit jagung yang mana selama ini kita hanya mengenal kulit jagung itu sebagai pakan ternak, maka untuk kali ini kita coba untuk membuatnya menjadi kreasi yang lebih indah. Berapa lama Mbak ini yang diperlukan? Sekitar 1 minggu. Berapa jagung yang diperlukan? Lumayan. Berapa karung atau Berapa karung ya Bu? 3 karung. 3 karung kelop. Pagelaran busana kali ini mengusung tema peduli lingkungan dan pengolahan sampah. Acara diikuti 46 peserta, baik pelajar maupun warga umum. Komitmen dan dukungan OPD, camat, desa dan kelurahan terkait masalah pengolahan sampah. Kemudian nyambung karena memang ini adalah bahwa pengolahan sampah ini adalah dari hulu dan hilir. Di hulunya adalah pemilahan sampahnya. Jadi pas ini tema kita adalah bagaimana teman-teman adik-adik ini bisa untuk daur ulangnya bisa dimanfaatkan untuk kreasi dan sebagainya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya biar untuk mengenalkan masyarakat bahwa sampah itu tidak harus terbuang di TPA, tidak harus dibuang kemanapun, ada nilai ekonomis, ada nilai kreasinya. Peragaan busana di kawasan hutan sekaligus sebagai kampanye agar warga makin mencintai lingkungan dengan mengolah sampah menjadi barang bernilai seni dan ekonomi tinggi. Krisdagung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.